Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat keajaiban orang yang sakit. Renungan kita pada hukum zuhur siang hari ini akan membahas keajaiban orang yang sedang sakit. Mungkin ada di antara kita di sini yang keluarganya, sahabatnya sedang sakit. Atau kita juga pernah mengalami sakit. Pada umumnya, secara alam bawah sadar, ketika kita sedang sakit atau melihat orang yang sakit itu adalah orang yang sedang butuh untuk dikasihani. Kita iba kepada orang yang sedang mengalami penderitaan sakit. Dan sudah lazim para pasien atau siapapun yang sedang sakit itu mereka akan minta didoakan oleh orang-orang yang sehat, yang menjenguk, atau kalau dia punya teman sahabat di grup, tolong doakan orang tuaku sakit di ruang ICU, sedang terbaring, selalu minta didoakan. Itu biasa, itu lazim. Padahal ada satu aspek yang juga harus sama-sama kita pahami sebagai seorang mukmin berhubungan dengan orang sakit, bahwa ketika kita menjenguk, mendatangi orang sakit itu, kita bukan hanya menjalankan adab, menjalankan sunnah untuk memberikan doa buat mereka, bukan hanya menghibur mereka. Sunnah mengunjungi orang sakit itu pahalanya besar, tapi yang juga tidak boleh kita lupa adalah ketika kita mengunjungi orang sakit, kita harus bisa mengetik keajaiban yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keistimewaan yang diberikan kepada orang yang sakit. Apa keajaiban orang yang sakit itu? Sebelumnya kita pahami dulu secara utuh. Bukan berarti kemudian kita ingin jadi orang sakit. Kita harus berusaha menjadi orang yang selalu sehat. Tapi ketika takdir Allah, ujian Allah datang kepada kita ditimpa sakit, maka yang harus kita pahami adalah tuntunan Islam memberikan keajaiban-keajaiban bagi orang yang sakit. Apa yang pertama? Yang pertama, orang yang sakit itu doanya mustajab. Orang ketika sedang sakit, kata para ulama, berdasarkan ayat di dalam surat An-Naml, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu syu'u." Ibnu Alam dalam kitabnya Futuhatil, dalam syarah terhadap kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi beliau menjelaskan tentang keutamaan orang yang sakit, diantaranya adalah ketika menjelaskan ayat tadi, yaitu doa-doanya lebih mustajab. Kenapa? Kata beliau, dzalika li'annahu mudtarrun, karena orang yang sakit itu adalah orang yang sedang dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi lemah. Maka doanya dia adalah asra'u ijabah, lebih cepat dikabulkan min ghairihi, daripada orang yang tidak sedang sakit. Kita tahu orang yang sakit itu dia dalam kondisi kehilangan nikmat, dan dalam kondisi kehilangan nikmat itu dia akan menjadi semakin dekat dengan sang pemberi nikmat kalau dia beriman. Maka salinglah ketika kita menjenguk orang sakit atau mendampingi orang yang sedang sakit, atau dokter atau perawat yang sedang mengurus orang yang sakit, sempatkan minta doa. Sempatkan minta doa dari mereka. Dan ingatkan juga mereka orang yang sedang sakit ini bahwa mereka punya keajaiban yang diberikan oleh Allah. Sehingga sebelum kita minta doa, beritahukan doa bapak, doa ibu, doa anda ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra'u ijabah. Kita dapat pahala dengan mendoakan mereka, mereka juga dapat pahala dengan mendoakan kita, dan dapat
pengabulan doa. Itu keajaiban yang pertama. Yang kedua, keajaiban orang yang sakit adalah dia diberikan ampunan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang banyak dan berlipat ganda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak dosa-dosa yang kita miliki dalam hidup ini. Dosa dalam urusan ibadah, dosa dalam urusan muamalah, dosa dengan mata, dosa dengan lisan, dosa dalam segala hal, dosa dengan mulut. Nah, dari sekian banyak dosa kita mungkin sudah melakukan taubat. Dosa juga bisa dilakukan dengan ibadah, dengan sholat, dengan sedekah. Dosa kita bisa dihapuskan. Tapi ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat sebanyak apapun, dengan sedekah sebanyak apapun. Tapi dosa-dosa itu hanya bisa dihapuskan dengan apa? Dengan kesabaran, dengan keridhaan, menerima ujian, menerima musibah, di antaranya adalah musibah sakit. Jadi berbahagialah orang yang sedang diuji sakit. Bukan berbahagia karena penyakitnya. Kita minta kepada Allah diberikan kesembuhan, dicabut, diangkat penyakitnya, dipulihkan. Tapi ketika itu sudah menjadi takdir Allah kepada kita, manfaatkan, gunakan kesempatan itu untuk bertobat, memperbanyak taubat, zikir dan istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keajaiban orang yang sakit yang ketiga adalah orang yang sakit itu akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjalankan ibadah sebagaimana orang yang sehat. Dalam kondisi lemah, dalam kondisi terbatas, dalam kondisi kurang bisa seperti kondisi normal, ibadah yang dilakukan itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran. Nah, ketika kita mengalami kondisi sakit, maka manfaatkanlah untuk memperbanyak amal. Di antara amalannya yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak zikrullah. Sebagaimana Nabi Ayub alaihi salam mengajarkan sebuah doa, ditorehkan kalimat doa dari Nabi Ayub itu dengan kalimat yang pendek. Anni masdaniyaddur wa anta arhamur rahim. Ngadu sama Allah dengan memuji Allah, wa anta arhamur rahim. Wahai Tuhan, sesungguhnya ada ujian yang sedang menimpaku, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara yang paling penyayang. Puji Allah. Itulah ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT. Maka manfaatkan. Dan yang keempat, keutamaan orang yang sakit adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala membuat pertanyaan retoris kepada kita manusia. Pertanyaan retoris yang maknanya adalah kiasan, ya. Kiasan. Allah bertanya, "Ya Bani Adam, wahai anak Adam, inni marid, aku sakit." Ini Allah yang berkata, "Aku sakit. Mengapa engkau tidak menjengukku?" Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si hamba yang tanya, "Bagaimana aku menyenguk engkau? Engkau adalah Tuhan semesta alam yang tidak mungkin sakit." Kemudian Allah menjawab, "Itu ada saudaramu, ada hambaku, ya saudaramu yang sedang sakit, tapi kamu tidak mendatangi, tidak menjenguknya." Para ulama menjelaskan di situ menunjukkan betapa orang yang sakit itu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena orang yang sakit itu dia pikirannya, perasaannya punya peluang untuk bisa dekat dengan Allah, merasakan Allah yang bisa menyembuhkan, Allah yang bisa mengangkat penyakitnya, Allah yang maha berkuasa, Allah yang penyayang. Itulah sebabnya tadi hubungannya dengan yang pertama, ya, orang yang sakit itu doanya asal ijabah, cepat dikabulkan.
Maka beruntunglah kita yang kerja di rumah sakit, yang dokter, perawat, sering-sering minta doa sama orang yang sakit. Jangan disia-siakan. Tapi ya sebagai penutup ada syaratnya. Ada syaratnya supaya 4 keajaiban itu betul-betul bisa kita dapatkan. Baik ketika kita sakit atau kita menemui orang yang sakit. Yaitu syaratnya adalah kita sabar dan ridho menerima ujian itu. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ila ahabballahu qauman," kalau Allah mencintai ya sebuah kaum atau seseorang termasuk di dalamnya, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada, memberikan musibah termasuk sakit di dalamnya. Ila radiya falahu ridho wa ila sakhita falahu syukur. Syaratnya adalah ridho, menerima. Artinya kita sebagai yang sedang sakit, alhamdulillah menurut kita selalu sehat ya. Atau kita bisa ingatkan saudara-saudara kita, pasien-pasien kita ridho menerima takdir. Artinya apa? Jangan ngeluh, jangan jengkel, apalagi marah dengan ujian. Kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Berobat udah sekian lama, berobat udah habis sekian puluh juta, kok nggak sembuh-sembuh? Kalau kita ridho menerima ujian itu dengan sabar, dengan tenang, terima kasih ya Allah uji aku, dengan ujian ini aku dihapuskan dosa-dosanya, dengan ujian ini aku dilipat gandakan pahalanya, aku makin dekat dengan Engkau ya Allah, doa-doaku mustajab, maka disitulah Allah akan memberikan ridho. Mudah-mudahan kultur sikap ini bisa menyemangati kita semua untuk tidak menyia-nyiakan peluang kita untuk mendapatkan kebaikan pada saat kita sedang sakit, atau kita bisa mengingatkan, memotivasi, menghibur saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, pasien kita sedang sakit, bahwa mereka memiliki keajaiban. Syaratnya keajaiban itu bisa didapatkan kalau betul-betul sabar dan ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.